wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para siswa-siswi MTS Rodatus Syuban, khususnya kelas 9 yang semoga pagi hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa bertatap muka walaupun tidak secara langsung melalui siaran Facebook ini. Marilah kita lanjutkan materi daring ke N1 pada pagi hari ini dengan tema adzan kedua atau adzan Jumat Tani. Untuk itu, marilah pertemuan pembelajaran pagi hari ini kita buka terlebih dahulu dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baiklah, seperti biasa untuk materi KN1, sebelum kita bahas ke inti dari materi pembelajaran pagi hari ini, marilah kita bersolawat terlebih dahulu pada Nabi Muhammad SAW agar supaya kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Ya khairal hadinil anami tasama ya khairal hadinil anami tasama anfan ala adfan ala man daba fika gharama antal ladzi syarafta kulla musharrafin antal ladzi syarafta kulla musharrafin wa manahtana ya dannada ya imama ya khairal hadinil anami tasama ya khairal hadinil anami tasama anfan ala adfan ala man daba fika gharama. Baiklah, yang pertama adalah
ada suatu pertanyaan kaitannya dengan tradisi adzan Jumat Santai. Apakah masjid di lingkungan saudara dilaksanakan adzan Jumat sebanyak 2 kali? Kemudian, kapan waktu pelaksanaan adzan tsani? Yang ketiga, pernahkah saudara melaksanakan sholat Jumat yang dimana adanya hanya 1 kali? Mohon maaf, kita lanjutkan. Jadi materi adzan Jumat Tsani ini melihat latar belakang realitas di beberapa tempat. Terkadang dijumpai perbedaan amaliyah masalah adzan. Kadang ada masjid yang adanya 1 kali, tapi mayoritas di Indonesia adanya adalah tradisinya adzan Jumat 2 kali. Kaitannya dengan tradisi warga NU, karena mayoritas masyarakat Jawa khususnya adalah mengikuti tradisi NU yang mana melaksanakan adzan Jumat 2 kali. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda itu perlu mengetahui apa dasar hukum adzan sebanyak 2 kali. Kemudian kaitannya dengan latar belakang sejarah, kapan dimulainya adzan Jumat 2 kali. Materi tersebut akan kita bahas sedikit demi sedikit. Yang pertama, adzan Jumat 2 kali. Adalah masalah pengertian adzan. Adzan merupakan dengan tujuan untuk memberitahukan kepada jamaah telah datangnya waktu sholatnya. Adapun orang yang melantunkan adzan disebut dengan pelaksanaan adzan dalam sholat Jumat 2 kali ini di dalam istilah agama dikenal dengan istilah adzan tsani. Sehingga dalam tradisi kaum Nahdien atau warga NU pada umumnya melaksanakan tradisi mengumandangkan adzan sebanyak 2 kali. Yang pertama, adzan dilantunkan sebelum khatib naik di atas mimbar, dan yang kedua dikumandangkan ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Adapun hukum menjalankan adzan Jumat sebanyak 2 kali ini adalah sunnah. Artinya apa? Apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian sejarah adzan tsani. Jadi kalau kita membaca sejarah masalah adzan, pada masa Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan dengan Khalifah Abu Bakar, dan dilanjutkan dengan Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam belum melaksanakan adzan sebanyak 2 kali, masih 1 kali.
Kemudian penambahan adzan Jumat sebanyak 2 kali sejarahnya dimulai pada masa khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Pelaksanaannya sebagaimana yang sering kita lihat selama ini, yaitu sebelum khatib naik di atas mimbar dan setelah khatib naik di atas mimbar. Kemudian apa yang menjadi latar belakang Khalifah Utsman bin Affan memulai adzan 2 kali? Karena pada saat itu masyarakat muslim sudah mulai banyak jumlahnya dan tempat tinggal mereka ada yang jauh dari tempat dilaksanakannya sholat Jumat. Oleh sebab itu menurut Khalifah Utsman bin Affan dibutuhkan adzan sebanyak 2 kali supaya kaum muslimin mengetahui bahwa sholat Jumat akan segera dimulai. Karena apabila adzan hanya dilaksanakan 1 kali, dimungkinkan kaum muslim akan ketinggalan dalam melaksanakan sholat Jumat. Jadi apa yang telah dirumuskan oleh Khalifah Utsman bin Affan dirasa masih sangat relevan, sangat cocok dengan situasi saat ini, di mana penduduknya ada yang dekat, ada yang jauh. Selanjutnya, dasar hukum pelaksanaan adzan tsani sebagaimana hadis yang terdapat dalam kitab Shahih Al-Bukhari. An-Zuhri qala sami'tu Sa'iba Yazid yaqulu innal adana yaumal jumu'ati kana awwaluhu hina yajlisal imamu yaumal jumu'ati alal mimbari fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana fi khilafati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa katharu amara Utsman yaumal jumu'ati bil adzan tsani fa udhina bihi ala zawra'i fa thabatal amru ala dzalika. Dari Az-Zuhri ia berkata, saya mendengar Sa'ib bin Yazid berkata, sesungguhnya adzan di hari Jumat pada mulanya ketika masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dilakukan pada saat imam duduk di atas mimbar. Namun ketika masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan kaum muslimin sudah banyak jumlahnya, maka beliau memerintahkan supaya dilaksanakan adzan yang tsani atau adzan yang kedua. Adzan tersebut dilantunkan di atas zawra, yaitu nama sebuah pasar pada saat itu. Maka tetaplah perkara tersebut sampai sekarang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi maksud dari adzan yang tsani yaitu adzan yang dilantunkan ketika khatib naik di mimbar yang disebut dengan adzan tsani. Adapun yang disebut adzan pertama adalah adzan yang dilantunkan sebelum khatib naik di atas mimbar. Dasar hukum yang kedua tentang adzan yang tsani adalah hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin sesudah aku. Jadi dari keterangan 2 hadis tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan adzan Jumat sebanyak 2 kali dimulai pada masa sahabat Utsman bin Affan. Apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan ketika itu ternyata juga akhirnya diikuti oleh para sahabat lainnya, dan mereka tidak menentang kebijakan tersebut karena memang
kebijakan tersebut dengan tujuan adalah lima sholihil ummah atau untuk kemaslahatan umat. Pelaksanaan adzan tsani sebagaimana tersebut di atas merupakan sebuah kesepakatan yang diambil oleh para sahabat yang dikenal dengan istilah ijma' sukuti, yaitu kesepakatan oleh banyak ulama meskipun secara diam. Ijma' sukuti maksudnya apa? Kesepakatan yang diambil oleh para ulama. Dalam hal ini pada saat itu adalah para sahabat Nabi untuk menetapkan suatu hukum dengan cara tidak mengingkarinya. Dalam konteks hukum Islam, ijma' sukuti dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Melaksanakan adzan Jumat sebanyak 2 kali sebagaimana yang dilakukan oleh warga Nahdliyin adalah sunnah hukumnya. Dan ini termasuk ke dalam bid'ah hasanah. Artinya apa? Apabila kita laksanakan akan mendapatkan pahala. Oleh sebab itu, bagi kita sebagai generasi Nahdliyin perlu sekali melestarikan tradisi yang baik ini untuk kemaslahatan umat. Dasar hukum yang ketiga adalah pendapat ulama. Dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibawi disebutkan wa yasunnu adanani fi subhin wahidin qabla al-fajri wa akhura ba'dahu fa in irtasara fal aula ba'dahu wa adananil lil jum'ati ahaduma ba'da su'udil khatibil mimbari wal akharu alladhi qablahu. Disunahkan adzan 2 kali pada sholat subuh, yaitu sebelum fajar dan setelahnya. Apabila hanya mengumandangkan adzan 1 kali, maka yang utama dilakukan setelah fajar. Dan sunnah 2 adzan untuk sholat Jumat. Salah satunya setelah khatib naik ke mimbar dan yang lain sebelum khatib naik mimbar. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah juz 2 disebutkan tsumma inna fi'la Utsman radhiyallahu anhu kana ijma'an sukutiyan li'annahum la yankirunahu alaihi. Sesungguhnya apa yang telah dilakukan oleh Utsman merupakan ijma' sukuti karena para sahabat tidak menentang atas kebijakan tersebut. Selanjutnya, pembahasan berikutnya adalah tata cara pelaksanaan adzan tsani. Pelaksanaan adzan tsani dalam sholat Jumat oleh warga Nahdliyin urutannya sebagai berikut. Yang pertama, muadzin mengumandangkan adzan pertama. Yang kedua, kemudian para jamaah melaksanakan sholat sunnah qobliyah sebanyak 2 rakaat. Dasar pelaksanaan sholat sunnah qobliyah ini sesuai dengan penjelasan Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi dalam kitab Al-Hawashi Al-Madaniyah. Jadi maksudnya sebagai berikut. Dalil yang paling kuat sebagai pedoman untuk dianjurkannya sholat qobliyah Jumat 2 rakaat adalah hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Abdillah bin Zubair marfu' sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun sholat fardu kecuali sebelumnya dilakukan sholat sunnah 2 rakaat. Demikian keterangan kitab Fathul Bari. Syekh Qurdi juga mengatakan, saya melihat ada sebuah riwayat dari Sarah Misyah karangan Syekh Mula Ali Qori. Demikian teksnya, telah datang sebuah riwayat dengan sanad yang bagus sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Iraqi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sebelum Jumatan 4 rakaat. Yang ketiga,
Setelah khatib naik di atas mimbar dan juga menyampaikan salam kepada para jamaah Jumat, maka muadzin kemudian melantunkan adzan yang kedua. Berikutnya, khatib membacakan dua khutbahnya dalam keadaan berdiri dan juga memegang tongkat. Hal ini didasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Al-Jami'ah Shahih karangan Imam As-Suyuti. Kana idza khataba fil harbi khataba ala qausin wa idza khataba fil jumu'ati khataba ala asal. Adalah Rasulullah SAW ketika berkhutbah pada saat terjadi perang, beliau berkhutbah dengan memegang pedang, dan jika berkhutbah untuk sholat Jumat, beliau berkhutbah dengan memegang tongkat. Yang terakhir, tata caranya adalah setelah khatib selesai membaca khutbah kedua, maka muadzin mengumandangkan iqamah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk keterangan lebih lanjut, kita akan lanjutkan materi adzan Jumat Tsani ini pada pertemuan yang akan datang, khususnya dengan tema doa yang dibaca muadzin atau Bilal sebelum dan sesudah adzan Jumat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.